Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga baik-baik saja dimanapun teman-teman berada. Tim Garuda Nusantara kita mencatat kemenangan. Ini kemenangan pertama dan terakhir dalam uji coba untuk Mandiri U20 Challenge Series yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. India dilumat dengan 4-0. Jadi untuk yang awal ini saya mengucapkan selamat dulu ya untuk Donitri dan kawan-kawan. Tetapi tidak perlu bereforia karena masih banyak PR yang harus dibenahi oleh Coach Indra Safri. India tim paling lemah yang dihadapi oleh Indonesia ya. Karena sebelum melawan kita, India ini sudah kebobolan 11 gol, 6 gol dari Suriah dan 5 gol dari Yordania. Jadi sebelum bermain pun saya sudah memperkirakan bahwa kita akan menang telak melawan India. India sulit untuk bisa menang atau bermain seri dengan kita, itu sulit ya, karena kita pasti menang dan itu menjadi kenyataan. Kita menang dengan 4 gol. Ada brace yang dilakukan oleh Muhammad Ragil. Sementara gol pertama kita dibuka oleh tendangan yang keras dari luar kotak penalti, dari bola mati oleh gelandang Persebaya Tony Firmansyah. Gol penutup dibuat oleh Iqbal Dwi Yangge. Sebenarnya kita banyak peluang ya yang harus kita dapatkan untuk bisa membobolkan gawang India, tetapi finishingnya lemah, kurang. Apalagi kalau kita bicara dengan Jens Raven. Jens Raven memang baru pulih dari cedera otot paha dia, dan kali ini dimainkan. Kalau melawan Suriah kan dia masuk di babak kedua ya, tidak memperlihatkan permainan terbaiknya. Sama juga ketika melawan India, saya pikir Jens Raven juga kurang begitu oke. Banyak peluang yang didapat oleh Jens Raven, ada 2-3 peluang bersih untuk mencetak gol, tapi tidak bisa dikonversi menjadi gol untuk Indonesia. Ya, kita harus bisa menerima ini karena dia baru sembuh dari cedera. Ya, jadi selamat karena dia tidak cedera. Karena bahaya bagi Jens Raven kalau dia mengalami cedera lagi melawan India, itu terancam tidak bisa bermain di Piala Asia, di mana kita akan bertarung di kota Shenzhen, Cina, menghadapi Iran dalam pertandingan pertama 13 Februari yang akan datang. Kemudian kita akan menghadapi Uzbek dan terakhir menghadapi Yaman di grup C. Ini grup yang keras bagi kita. Ada renungan ya yang bisa dilihat oleh tim kepelatihan yang dikomandai oleh Indra Safri. Ya, melihat 2 kekalahan awal back to back melawan Yordania 1-0 dan kalah juga 2-0 dari Suriah. Ini menjadi catatan penting bagi Coach Indra. Karena termasuk melawan India juga. Ya, karena India tim yang mestinya kita bisa menang 5 dari 6 gol bahkan lebih, tapi kita cuma mendapatkan 4 gol. Mereka tim yang tidak begitu oke karena memang pantas. India tidak lolos ke Piala Asia, teman-teman ya. Yang lolos itu adalah Suriah dan Jordania. Ya, karena Suriah itu berada di grup D, Jordania ada di grup B, kita yang di grup C. Namun, kemenangan ini pun saya pikir bisa menjadi semacam ya menghibur lah buat kita ya, daripada kita tidak mendapatkan hasil apa-apa tapi kita bisa memenangkan, bersyukur. Kita patut syukuri ya, semoga anak-anak lebih baik lagi. Itu harapan kita semua untuk bisa mereka melangkah ke Cina. Tapi sekali lagi, kalau melihat permainan kita melawan tim yang lebih kuat seperti Yordania dan Suriah, ini memang ada rasa was-was juga. Apakah tim kita ini bisa mengalahkan Iran? Iran tuh levelnya lebih bagus dari Suriah dan Jordania. Apalagi bicara dengan Uzbekistan. Karena Uzbek itu juara bertahan di U20. Setelah Iran kita ketemu Uzbek, baru Yaman. Kalau kita sudah kalah lawan Iran, saya pikir sulit mendapatkan hasil yang baik melawan Uzbek. Kalau kita imbang aja itu sudah oke. Apalagi kalau kita menang, itu luar biasa. Memang kita harus menang untuk bisa membuka peluang menang melawan Iran. Tidak gampang untuk bisa mengalahkan Iran kalau kita bermain seperti lawan Suriah atau lawan Jordania. Kelas Iran itu di atas Suriah ya, di atas Jordania. Mereka tim yang bagus, tim senior, tim junior mereka tuh bagus kalau bicara di tingkat Asia, apalagi Uzbek ya. Makanya kalau kita menang itu bonus yang luar biasa. Timbangannya udah bagus buat kita, agar pemain-pemain kita ini melangkah pertandingan melawan Uzbek itu lebih pede. Kalau kita kalah ya secara mental kita akan jatuh, apalagi lawan kita adalah Uzbek ya, dan tidak ada harapan. Saya pikir sulit, kecil harapan kita kalau kita kalah melawan Iran. Kita kan sedang membidik ya, bagi Coach Indra kan mengatakan bahwa
dia akan bisa membawa tim ini untuk ke 4 besar. Tidak gampang untuk bisa ke sana. Ya, karena kalau sudah 4 besar, sudah berbicara di Piala Dunia di Chili 2025. Untuk ke sana itu perjuangannya berat. Kita harus lewat fase dulu di grup yang sangat keras ini. Ya, makanya saya bilang, kita tidak boleh kalah melawan Iran kalau masih ingin punya harapan. Karena Uzbek sudah menanti di pertandingan kedua. Semoga apa yang kita dapatkan melawan India ini bisa anak-anak ya bisa mampu ya mengambil hikmahnya dalam pertandingan ini agar mereka lebih yakin lagi. Karena besok akan balik ke Jakarta untuk sampai tanggal 8, kemudian berangkat ke Shenzhen, kota Cina. Jadi mereka berangkat ini dengan enak lah. Meskipun India saya katakan adalah tim yang paling lemah. Wajar kalau kita bisa menang dengan 4-0, bahkan mungkin bisa lebih. Bisa 6-7 gol yang kita bisa dapatkan jika semua diselesaikan dengan baik untuk semua peluang yang tercipta. Tapi harus dicatat, saya pikir ini evaluasi terus bagi Indra Safri. Itu saya bilang tadi di awal, ini PR masih banyak. Ya, passing kita, kerja sama tim, build up serangan dari bawah itu belum terlihat ya. Yang baik kerjasamanya, yang masih bola-bola masih banyak hilang. Tapi apapun itu kita bersyukur ya untuk Donitri dan kawan-kawan karena kita tidak kebobolan melawan India untuk pertandingan terakhir di Mandiri U20 Challenge Series ini. Ya, kita tetap berharap banyak. Ya, semoga anak-anak ini performanya lebih meningkat di saat menghadapi Iran dan Uzbek bersama dengan Yaman. Meskipun saya bilang kan di awal ini tidak gampang, ini pertandingan berat yang harus dilalui oleh Donitri dan kawan-kawan. Memang ada yang mengatakan bahwa dalam sepak bola tidak ada yang tak mungkin. Oke. Tetapi kita harus baik. Performa kita harus langsung oke ya, karena ingat Iran dan Uzbek. Yaman aja kita sulit mengalahkan ketika datang di kualifikasi di Stadion Madia. Itu pun hanya draw dengan Yaman. Nah, ini kan bisa menjadi acuan sebenarnya melihat. Tapi menurut saya kita sekarang fokus, lupakan yang terjadi dengan Suriah, dengan Jordania. Kita fokus aja ke Piala Asia. Nah, karena di sana lah tempat perjuangan kita untuk bisa berhitung dengan baik. Performa dari tim asuhan Indra Safri dipertaruhkan di sana, termasuk bagi coach Indra Safri. Karena kan ini perjalanan kita, TC kita udah panjang. Jadi tidak ada lagi untuk bilang harus ada teknik, fisik, nggak mungkin lagi untuk fisik. Tinggal mental aja untuk ditingkatkan mental. Kalau fisik, teknik permainan nggak ada lagi untuk 2 pekan ke depan untuk bisa mencapai maksimal ketika kita berada di Shenzhen, China. Itu sudah dari 2-3 bulan yang lalu harus diganjot habis. Karena kita kan ini TC yang panjang dari U20 ini. Itu tidak main-main. Ya, makanya kita harus siap saat ini. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.